warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, apa kabar siang ini? Semoga tetap semangat ya. Tadi setelah 4 jam pembelajaran pagi, kali ini kita bertemu lagi di jam tutorial. Untuk pertemuan kali ini sosiologi di tambahan atau di tutorial kita akan melanjutkan membahas materi yang bukan kelas 3. Kalau kemarin itu kita sudah membahas tentang sosialisasi dan pembentukan kepribadian, maka kali ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu berasal dari kata mobile, mobil. Jadi mobile itu artinya bergerak, berpindah. Oh, berarti mobilitas sosial itu adalah perpindahan, pergerakan, status, baik individu maupun kelompok dari satu status ke status yang lain. Dari satu posisi di posisi yang lain. Nah, ini namanya mobilitas sosial. Jadi, kalau kita berbicara tentang mobilitas sosial, berarti kita sedang membicarakan tentang perubahan status atau perpindahan status. Nah, bentuk, kita langsung aja ke bentuknya. Jadi, bentuk mobilitas sosial itu ada 5. Ada 5 bentuk. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Vertikal itu naik turun. Jadi, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, itu namanya vertikal. Jadi maksud dari bentuk mobilitas vertikal ini adalah perpindahan status, baik itu status seseorang atau sekelompok orang, dari atas ke bawah, atau perpindahan status dari bawah ke atas. Kalau perpindahan status dari atas ke bawah, itu disebut social sinking. Kemudian kalau perpindahan itu berasal dari bawah ke atas, naik, memanjat, kita tahu memanjat itu bahasa Inggrisnya kan climb, memanjat, berarti kalau perubahan status dari bawah ke atas itu disebut social climbing. Nah, perubahan status sosial dari atas ke bawah atau bawah ke atas ini menunjukkan bahwa di dalam sistem sosial tersebut atau di dalam masyarakat tersebut itu menggunakan sistem stratifikasi yang terbuka. Artinya, sistem sosial atau masyarakat tersebut memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk berpindah lapisan. Yang dari bawah bisa ke atas, yang dari atas ada kemungkinan bisa turun ke bawah juga. Nih. Jadi mobilitas sosial vertikal ini hanya terjadi pada masyarakat yang sistem stratifikasinya bersifat terbuka atau open stratification. Kemudian bentuk yang kedua adalah mobilitas tertutup. Horizontal. Horizontal itu mendatar. Emang ada Bu perpindahan status sosial yang mendatar? Ada. Perpindahan status sosial yang dia itu pindah dari satu status ke status yang lain, tapi posisinya masih sederajat. Misalnya Bu Eni, guru sosiologi di MAN 1 Surakarta. Kemudian saya pindah ke MAN Gondangrejo atau MAN 2 Surakarta, tapi status saya masih sebagai guru sosiologi. Ini namanya perpindahan yang horizontal. Mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena statusnya masih sederajat. Yang ketiga adalah mobilitas sosial antar generasi. Mobilitas sosial antar generasi. Antar generasi itu berarti melibatkan beberapa generasi. Saya gambarkan seperti ini. Ini misalnya siapa ya? Ini misalnya Syahna gitu ya. Syahna. Kemudian ini misalnya Jafar misalnya. Syahna dengan Jafar menikah. Kemudian Syahna dengan Jafar ini menghasilkan satu keturunan. Namanya misalnya Syafar gitu ya.
Syahna Jafar kan jadi Syafar gitu. Nah, di sini terlihat ada dua generasi, yaitu generasi orang tua dan generasi anak. Generasi orang tua itu ada Syahna, ada Jafar. Generasi anak ada Syafar. Nah, jika di dalam mobilitas sosial ini Syahna, Jafar, dan Syafar itu hanya ditulis namanya, ini bukan mobilitas antar generasi. Tapi kalau misalnya ini ditulis, Syahna ini ditulis ibu rumah tangga, IRT. Kemudian Jafar ditulis dia adalah manajer misalnya. Kemudian anaknya ini misalnya menjadi seorang direktur misalnya. Generasi 1 ada statusnya meskipun hanya orang tua yang bapaknya saja. Generasi kedua ditulis status sosialnya, tidak hanya nama tapi ada statusnya. Oh ini IRT ya. Orang tuanya manajer, kemudian anaknya direktur. Lebih tinggi yang mana? Lebih tinggi yang manajer atau direktur? Ya, lebih tinggi direktur kan? Oh, berarti ini ada mobilitas sosial antar generasi dari generasi 1 ke generasi 2. Ini disebut mobilitas sosial antar generasi naik. Kemudian kalau yang turun Bu, yang turun ya kalau di sini misalnya Syahna itu ibu rumah tangga, kemudian si Jafar ini misalnya pengamen misalnya. Misalnya si Syahna ini misalnya dosen misalnya. Kemudian Jafar ini misalnya dekan. Anaknya ini misalnya pedagang asongan misalnya. Tapi naudzubillah ya, jangan sampai ya nak kuengko Syahna nek nikah sama Jafar, anaknya dididik jangan sampai jadi pedagang asongan. Ini misalnya saja ini pedagang asongan. Nah, di sini orang tuanya dosen sama dekan, anaknya pedagang asongan, naik apa turun? Turun. Oh, berarti disebut antar generasi turun. Paham ya? Kemudian bentuk yang keempat adalah intragenerasi. Intragenerasi itu mobilitas yang terjadi dalam satu generasi. Misalnya kalian 12 S1 pada tahun 2021, kalian sama-sama statusnya itu sebagai lulusan atau alumni MAN 1 Surakarta tahun 21. Tetapi 20 atau 30 tahun lagi, itu status kalian yang tadinya sama, satu kelas sama itu pasti akan beraneka ragam, berbeda-beda. Nah, yang naik atau turun ini loh yang disebut intragenerasi. Perubahan status tapi dalam lingkup satu generasi. Itu contoh satu. Kemudian contoh dua misalnya masih di intragenerasi. Dalam satu keluarga itu misalnya beda lagi nih. Misalnya siapa lagi yang nikah? Misalnya siapa ya? Nisa misalnya. Nisa nikah sama dengan Nisa karo Sahirul misalnya. Nisa dengan Syahirul ini punya anak 3. Anak perempuan mereka itu berstatus sebagai pedagang. Anak kedua berstatus sebagai pemilik toko. Anak ketiga berstatus sebagai pemilik perusahaan. Nih, dari generasi 1
itu tidak ditulis statusnya, nggak ada statusnya. Yang ditulis adalah status di generasi kedua. Generasi kedua, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Dari anak pertama ke anak kedua ini naik atau turun? Kalau di dalam gambar yang saya gambar ini, anak pertama jadi pedagang, anak kedua pemilik toko. Pemilik toko itu ya dia memiliki toko. Kalau ini hanya mungkin pedagang di pasar ya. Terus ini pemilik toko yang barangnya lebih lengkap. Kemudian ini pemilik perusahaan. Barang-barang yang dijual di toko ini dan dijual oleh pedagang ini diproduksi oleh dia. Ini artinya dari generasi 1 ke generasi 3 itu naik. Oh, berarti intragenerasi naik. Bisa dipahami ya? Kemudian yang terakhir, saya kasih star gini yang bentuk-bentuknya. Yang kelima adalah mobilitas lateral atau geografis. Adalah perpindahan status sosial dari warga di satu wilayah berpindah ke wilayah yang lain. Misalnya siapa ya? Misalnya Huzaifah, Faris Huzaifah, tadinya dia tinggal di Kadipiro misalnya, Kadipiro. Tapi dia bilang sama ibunya, ibu aku nanti kalau udah nikah aku nggak tinggal di sini ya, aku nanti mau pindah ke Punggawan misalnya. Nah, ketika dia kemudian pindah di Punggawan, berarti sudah terjadi mobilitas lateral atau geografis. Nah, ini adalah bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, kemudian kita lanjutkan saluran. Kalian tahu saluran air kan? Saluran air itu bisa pipa, bisa sungai, bisa gorong-gorong, kemudian bisa saluran yang terbuat dari plastik untuk pengairan sawah itu. Nah, itu adalah saluran air. Kemudian saluran yang digunakan untuk bermobilitas sosial ini apa? Ada beberapa saluran mobilitas sosial. Yang pertama, saluran mobilitas sosial yang pertama adalah ABRI, Polri, ASN. Nih, yang kedua misalnya salurannya melalui pendidikan. Yang ketiga melalui saluran ekonomi. Yang keempat agama. Yang kelima apa ya? Ekonomi politik. Yang keenam ABRI, pendidikan, ekonomi, agama, politik, kemudian berafiliasi ke kelompok tertentu. Nah, ini adalah saluran-saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat. Saluran-saluran yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bermobilitas. ABRI, TNI atau Polri atau ASN itu bisa digunakan masyarakat untuk bermobilitas. Yang tadinya tidak punya pekerjaan sekarang jadi punya pekerjaan ini. Atau yang tadinya dia golongan rendah, dia bisa naik ke golongan atas. Nih, kemudian yang kedua bidang pendidikan. Apakah pendidikan itu bisa menjadi saluran untuk bermobilitas? Iya, bisa. Bahkan pendidikan itu adalah sarana yang paling efektif untuk menaikkan status seseorang di dalam masyarakat. Makanya pendidikan sering disebut sebagai social elevator. Social elevator. Nih, jadi pendidikan sering digunakan untuk menaikkan status atau derajat seseorang. Di dalam Islam juga seperti itu. Jadi orang yang memiliki ilmu itu akan ditinggikan kedudukannya beberapa derajat ke atas.
Itu kata hadis seperti itu. Nih, selain pendidikan ada ekonomi. Misalnya seseorang dengan bekerja, kemudian dia memiliki uang, kemudian dia punya kekayaan semakin meningkat. Oh, berarti melalui saluran ekonomi. Tuh. Kemudian bisa juga melalui agama. Seseorang yang tadinya biasa-biasa sekarang menjadi ustaz. Ini juga saluran mobilitas sosial. Politik, seseorang yang tadinya biasa aja sekarang dia jadi kepala desa, atau tadinya pegawai biasa sekarang menjadi bupati, atau menjadi ketua DPRD, atau menjadi anggota DPR, dan seterusnya. Ini politik. Kemudian yang keenam, berafiliasi dengan kelompok tertentu. Dengan bergabungnya seseorang ke kelompok tertentu, dia bisa meningkat statusnya. Oh, berarti saluran yang digunakan adalah berafiliasi ke kelompok tertentu. Apakah ada? Ada, misalnya sosialita. Orang yang tadinya biasa aja, kemudian dia berafiliasi ke kelompok sosialita, dia statusnya naik di masyarakat itu, dia naik. Oh, dia anggota sosialita yang itu toh. Atau seseorang yang masuk ke komunitas pecinta mobil Mercedes misalnya, dia statusnya meningkat. Yang tadinya biasa aja, karena dia masuk atau berafiliasi ke kelompok tertentu, akhirnya dia bisa meningkat statusnya. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini tentang mobilitas sosial. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, saya buka kesempatan untuk berdiskusi di grup WA. Kita bisa melakukan komunikasi interaktif di sana. Oke guys, saya akhiri dulu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti diskusinya ya. Oke.